Oke, baik. Selamat malam, Romo Ramani, para hadirin, Bapak Ibu, serta saudara-saudari semuanya. Selamat malam juga saya ucapkan kepada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Arasilani Tiranandini, Buddha Nubawena Sotihotu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Santika selaku pembawa acara pada malam hari ini. Ya, tidak terasa waktu kembali lagi membawa kita pada rangkaian kegiatan sebulan pendalaman Dhamma untuk menyambut Tri Suci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Dan setelah kemarin sudah dibuka dan diawali oleh Yang Mulia Bante Sri Subapanyo Mahatera, pada malam hari ini kembali lagi kita bertemu dalam sebulan pendalaman Dhamma episode 2 dengan judul yang akan dibawakan pada malam hari ini, yaitu Daya Upaya Benar, yang akan dibawakan oleh Atasilani Tiranandini. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI Kresidenan Besuki dan Wihara Dhamma Meta Jember, juga disiarkan secara live melalui Zoom dan YouTube channel Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Baik, agar acara ini dapat berlangsung dengan hikmat dan lancar, kami mohon kepada para partisipan yang berada di Zoom untuk dapat mengaktifkan kameranya serta posisi mic-nya di dalam keadaan di mute. Ya, untuk memulai kegiatan SPD episode 2 pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan baik. Marilah kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan lagu pembuka, Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati Dhammamu yang luhur dan mulia. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita akan memulai sesi SPD episode 2 pada malam hari ini yang akan dibuka dengan nama Karapata. Dengan ini juga acara akan turut saya serahkan kepada Kotedi selaku moderator pada malam hari ini. Kepada Kotedi dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Sukihontu, Namo Buddhaya. Baik, Namo Bapak Buddhaya. Ibu semuanya, kita mulai acara hari ini dengan nama Karapata. Mari kita bersikap menjadi. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo.
Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Suparipano Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya kita akan dengarkan satu renungan syair Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudara Opi. Silakan Saudara Opi. Pembacaan Dhammapada Yamakawaka Syair 12 Sarancasa Rato Nyatwa Asa Ranca asa rato te sarang adika cantik sama sang kapago cara yang artinya mereka yang mengetahui kebenaran sebagai kebenaran dan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran benar seperti itu akan dapat menyelami kebenaran. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Opi. Lantunan syair Dhammapadanya sangat indah, sangat bagus maknanya. Nah, baik Bapak Ibu, malam ini kita kedatangan narasumber hebat, Silani Tiranandini, dengan judul Daya Upaya Benar. Selamat malam Sila, Sukihotu, Budaya. Selamat malam. Apa kabar Sila? Aduh, kabarnya baik. Baik. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan dulu profil dari Sila Tira. Silahkan ditampilkan. Silani Tiranandini ditabiskan menjadi seorang Silani di Padepokan Dhamma di Arama Batu, Jawa Timur. Saat ini berdomisili di Mahawihara Buddha Manggala, Balikpapan. Pendidikan S1 STAB Kertaraja Sabatu, S2 Universitas Budi Luhur Jakarta. Abdi Dhamma, Kepala Sekolah PAUD Mita School, Balikpapan. Nah, baik. Terima kasih. Baik Sila, hari ini topik ini sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu, daya upaya benar itu merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam menjalankan jalan mulia berunsur 8. Kemarin Bante Subapanyo sudah menerangkan sedikit secara overall. Nah, hari ini salah satunya adalah daya upaya benar. Nah, bagaimana kelanjutan dari materi ini? Mari kita simak dari pemaparan Silani Tiranandini. Silakan Tira. Oke, baik. Terima kasih, Ko Teddy, untuk kesempatannya pada tahun ini untuk SPD yang keberapa kalau boleh tahu? Ketujuh. Oh, Online SPD yang yang ketujuh. ketujuh ya, Ya, online-nya ya. online ya, dari COVID ya. Dari COVID sampai COVID-nya hilang tapi tetap konsisten. Ya, satu.
penggerak-penggerak yang menjadi motivasi pada malam hari ini hingga dari tahun 2020 sampai di tahun sekarang 2026. Nah, kita semuanya bisa untuk menyimak untuk sama-sama belajar. Ini tentunya salah satunya karena berkat inisiasi dari Ko Teddy ini. Penggerak-penggerak, Oh iya, Sila. penggerak-penggerak. Ya, Sebelum ini saya diingatkan untuk membacakan Wandana hingga atas sila dulu, pengambilan sila ya. Boleh ya Sila? Kita oh, ambil boleh, sila boleh. dulu. Baik. Baik, mari Bapak Ibu, kita membacakan parita suci. Kita mengambil sila. Kebetulan saya hari ini bertekad untuk atas sila, jadi kita ngambil 8 sila. Jadi Bapak Ibu yang melaksanakan baca sila, baca dari tempat masing-masing. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbagana Makarang Karomase Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang tisara agama patang banamase. Budang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi budang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Budang Saranang Gacchami, Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Paratipata Weramarni Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramarni Sikkhapadang Samadhiyami. Abrahmacharya Weramarni Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramarni Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramarni Sikkhapadang Samadhiyami. Wikala Bojana Weramarni Sikkhapadang Samadhiyami. Naca Gita Wadita Wisukadasana Malaganda Wilepana Dharana Mandana Wibusarthana Wibusanathana Weramarni Sikkhapadang Samadhiyami. Ucasayana Mahasayana Weramarni Sikkhapadang Samadhiyami. Baik, terima kasih. Baik, Sila, mungkin kita lanjutkan. Memang benar, jadi semoga platform ini ya tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa sendiri bergeraknya. Jadi timnya solid, ada Santika, jadi ini nasional, Santikanya di Cirebon, OP-nya di Banyuwangi, ya, dan yang lainnya di seluruh nasional. Jadi timnya lengkap, timnya solid, dan tetap mau bergerak. Jadi tetap mau mendukung sehingga SPD-nya tetap online. Begitu. Jadi online dan kita mengejar rekaman ya, rekaman di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa ikut langsung bisa melihat. Nanti Sila Tira tentang daya upaya benar setahun lagi masih ada. Video yang 2020 Sila masih ada sampai sekarang. Di YouTube tinggal di browse mau topik apa ada semuanya. Oh, luar Jadi biasa jadi di sekali ya. YouTube-nya Dhamma Meta Jember itu tersusun. Jadi tahun berapa, topik apa, narasumbernya siapa, ada semua di situ. Yang Oh, penting sudah oke, pernah. bervariatif, luar Ya, biasa. Mm, mm, mm. baik, silakan dilanjutkan Sila. Oke, baik. Terima kasih kepada semuanya yang tentunya menjadi faktor-faktor pendukung ya untuk terselenggaranya kegiatan kebajikan meskipun secara online, namun ini menjadi bagian kebajikan kita. Karena ini sebagai juga penggerak, salah satunya penggeraknya ya
kalau selain internet juga sebagai faktor human atau people atau orang yang memang punya inisiasi ini. Sangat luar biasa sekali pada malam hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ko Teddy, dan tentunya karena di jalan tengah berunsur 8 sebagai Majjhima Patipada, ini sebagai jalur untuk mencapai pencerahan, topik yang mungkin diangkat supaya dalam momen sebulan pendalaman Dhamma yang mudah-mudahan dalam 1 bulan dengan pemahaman-pemahaman tentunya dari segi pariyati, kemudian bisa sembari dipraktekkan, karena dalam 1 bulan tadi juga sudah terambil sebuah tekad yang tadi sama-sama diungkapkan, yaitu 8 sila menambah 3 latihan yang biasanya mungkin adalah 5 sila mungkin. Dan ini menjadi bagian untuk kita perlu latih dan juga kita biasakan bersama-sama dalam menambah, dan bertepatan pada hari ini pun juga seperti yang Ibu Bapak Saudara lihat ya, antara video profile, foto profile yang disampaikan dengan realnya mungkin ada bentuk yang berbeda. Nah, ini sebagai salah satu tanda, oh ternyata adalah bulan purnama, bulan terang atau uposata atau bulan Cabuk ya. Nah, dan biasanya memang pada saat 1 minggu 1 kali, dalam 1 bulan itu juga ada 4 kali. Nah, ini menjadi salah satu pembiasaan jika memang Ibu Bapak Saudara itu memiliki niat, memiliki tekad 1 bulan itu ada 4 minggu atau bahkan 5 minggu, mengupayakan ini menjadi bentuk-bentuk latihan sehingga pada saat menjelang Tri Suci Waisak, sebulan pendalaman Dhamma, kemudian diajak oleh Ko Teddy dan juga bersama tim, ya, ayo kita bertekad sama-sama pengambilan 8 sila. Nah, itu tidak hanya dalam bentuk, oke, kita ungkapan atau bentuk uncaran saja, tapi kita sama-sama untuk bertekad, dan yang biasanya makan 1 hari itu bisa lebih dari 3, ya mungkin bisa juga lebih 4, 5. Nah, namun karena menjadi bentuk pembiasaan dari bulan demi bulan, dari minggu ke minggu, 1 bulan itu ada 4 kali. Jadi ketika dihimbau, diajak untuk melakukan kebajikan ini, udah biasa. Nah, karena pembiasaan-pembiasaan itu karena telah diusahakan. Karena diusahakan dari siapa? Dari diri kita sendiri. Karena setiap hari kita untuk beraktivitas, tentunya kita mengupayakan aktivitas itu pun juga berkualitas. Seperti yang pernah mungkin juga Ibu Bapak Saudara mendengar sebuah kutipan Dhamma yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha, salah satunya tadi sudah diucapkan dengan suara yang merdu menjadi renungan kita bersama, salah satu syair dalam Dhammapada yaitu Yamakawaga. Dan ini untuk menambahkan dalam bentuk sebuah renungan bahwa amogang diwasang kayira apena bahu kenawa yang wijahate rating tadunang tasa jiwitang. Jadikanlah harimu itu produktif, apakah sedikit atau juga banyak, karena setiap siang dan malam yang telah berlalu, kehidupan itu berkurang sebanyak itu. Itu menjadi sebuah quotes andalan. Nah, maksudnya favorit itu menjadi bentuk, oh iya, memang kita berlalu dalam siang, malam, ya itu memang seolah hanya ya itu aja. Namun karena kita upayakan hari-hari kita itu produktif, kita akan berupaya secara optimal dalam bentuk pikiran, ucapan dan juga badan jasmani.
Guru Agung Buddha Gautama sebelum beliau mencapai penerangan sempurna, ketika kita membaca kembali tentang bagaimana usaha dari beliau menjadi seorang tapa hingga akhirnya mencapai penerangan sempurna dan latihan-latihan yang sangat-sangat ekstrim. Beliau menderita, tapi seolah tak dirasa, karena beliau memiliki satu tujuan utama adalah untuk mencapai pembebasan. Namun pada akhirnya, karena usahanya yang begitu sangat ekstrim, itu pun juga tidak bisa tercapai pembebasannya. Karena melihat bahwa ekstrim yang sangat-sangat tidak baik, begitu sangat menderita, menjadi akan sangat sulit untuk mencapai rasa bahagia itu, karena setiap hari merasa menderita, merasakan penderitaan itu. Karena ada satu momen dengan perenungan yang begitu bijaksana, oh ternyata ini tidak baik. Dan pada saat juga untuk mengumbar ataupun dengan mengikuti arus keinginan itu pun juga tidak baik. Dan karena adanya penyadaran itu, sehingga beliau menemukan sebuah jalan yang dapat kita tapaki bersama-sama. Dan jalan itu semakin kita tapaki, semakin kita lewati, semakin kita juga pakai, itu semakin indah. Berbeda dengan jalan-jalan yang memang biasanya kita lalui, ya mungkin dari Medan ke Cirebon, nah dari Cirebon ke Banyuwangi, nah mungkin jalannya itu aja. Dan bahkan aspalnya mungkin kalau misalkan Kota Edi ke Cirebon tahun 2023 mungkin, nah kemudian datang lagi pada tahun 2026 mungkin sudah berbeda secara quality, namun berbeda dengan jalan yang sudah memang diketemukan oleh Guru Agung Buddha, yang perlu untuk kita latih di dalam diri kita masing-masing. Dan karena dalam salah satu yang telah disampaikan oleh Guru Agung Buddha mengenai tentang jalan mulia berunsur 8. Dan yang memang menjadi topik kita sekarang tentang daya upaya benar itu seperti yang saya sampaikan di awal, itu menjadi penggeraknya. Kalau tidak ada daya upaya, nah daya upaya itu seperti ibarat adalah mesin. Nah, kita tahu arah dari Medan ke Cirebon itu kita tahu petanya. Oh nanti kita mau naik apa? Kemudian ketika ke sana itu kita mau ngapain? Kita tujuannya ketemu sama saudari Santika. Oh mau ke wihara di Cirebon. Kemudian sesampai di sana tentunya akan mendapatkan tujuan yang memang menjadi perencanaannya. Kalau mobil ataupun pesawat itu tidak ada mesin, meskipun di situ ada human-nya, ada people-nya, ada driver-nya, ada pilot-nya, tapi kalau mesinnya ini tidak dinyalakan, ya itu tidak akan sampai ke Cirebon. Begitu pula dengan jalan mulia berunsur 8 ini, daya upaya yang benar itu patut untuk kita miliki, kita gerakkan mesinnya. Nah, dengan perhatian ataupun konsentrasi yang benar itu membuat batin kita itu menjadi lebih stabil. Jadi remnya itu kan ada. Remnya sudah ada, semuanya itu sudah ready. Dan mobilnya itu juga udah oke. Mesinnya pun juga udah ada, tapi ketika mesinnya tidak dinyalakan ya itu tidak bisa akan sampai ke tempat tujuan yang menjadi tujuan kita. Nah, kemudian menjadi pengalaman mungkin dari kita untuk menuju ke wihara, sudah tahu arahnya, sudah tahu jamnya.
jam berapa harus ke wihara. Juga ada juga mobil ataupun kendaraannya. Lalu ada pula ada niat ada. Nah, niatnya ada, tapi kalau tidak digerakkan, ya, oh iya, besok saya mau ke wihara. Besok saya mau ke wihara mau baca parita. Kemudian di wihara Dhamma Metta ada jadwal meditasi, ada jadwal chanting, dan di sana ada juga kotedi misalkan. Ya meskipun sudah ada gambarannya. Lah mestinya tidak digerakkan, ya itu hanya sebuah perencanaan yang sangat rapi dengan baik. Namun tidak jalan. Nah, sangat baik sekali Kotedi memberikan sebuah ide di awal, sila mau daya upaya yang benar, tak ucapan yang benar. Saya pilih daya upaya yang benar, karena kalau tidak ada penggerak, nah ini selanjutnya tidak bergerak. Ibarat seperti itu. Itu intermezzo, namun ketika kita refleksi lagi, oh iya betul. Ketika saya baca-baca ulang mengenai tentang jalan mulia berunsur 8, meskipun di awal itu disampaikan mengenai tentang jalan mulia berunsur 8 yang pertama itu adalah pandangan benar. Namun sekali lagi dalam 8 ini tidak melulu nomor 1 tuh harus disampaikan di awal, ya. Nomor 8 itu terakhir nanti. Ya. Kemudian nomor misalkan nomor 2, oh ya di belakangan aja. Karena tidak selalu angka 1 itu paling depan. Karena ingat, roda dhamma itu kan seperti ya mana yang nomor 1 tidak ada. Itu hanya awal untuk bisa disampaikan secara runutnya itu seperti itu. Namun di sini ketika sudah ada mesin kan ini tadi disampaikan di awal dari tahun 2020 sampai tahun sekarang 2026. Nah, ini ketika tidak ada konsistensi penggeraknya, ya mungkin stagnan sampai ya saya thank you saja. Mungkin di tahun oke ya sudahlah sampai tahun ini aja. Tapi nah inilah modal dengan jalan mulia berunsur 8 yang memang menjadi bekal bahwa perjalanan kita itu harus kita lalui dengan secara benar. Nah, perjalanan kita lalui secara bijaksana. Dan Guru Agung Buddha mengenai tentang bagaimana kita memiliki daya upaya yang benar. Yang awalnya kita tidak selalu sadar. Dan sering kali kita tidak menyadari, oh saya sekarang muncul hal-hal yang tidak baik. Oh, ada hal yang baik itu muncul. Oh, sekarang saya memiliki pikiran yang tidak baik dan batin saya pun juga tidak nyaman. Terkadang ini bisa lalai. Terkadang pun juga lewat begitu saja. Mengenai tentang daya upaya benar, Ibu Bapak Saudara, yang juga sudah disampaikan oleh Guru Agung Buddha mengenai tentang Catarome Bhikkhave sama Padahana. Jadi ada 4 hal yang kiranya kita perlu untuk kembangkan, yang ini sesungguhnya ada di dalam diri kita tidak perlu cari. Kita tidak perlu untuk menggali kemanapun, tapi kita perlu untuk kita sadari apa yang kiranya kita latih, kita biasakan di dalam diri kita supaya tetap tergerak di dalam kebajikan kita. Nah, tentunya hal yang baik ataupun hal yang buruk itu dapat dikatakan, nanti disclaimer terlebih dahulu, menjadi alami bagi setiap orang, alami bagi setiap makhluk itu dimiliki baik dan buruk. Kebiasaan baik dan kebiasaan yang buruk. Pikiran yang tidak baik dan pikiran yang baik. Ini adalah dualisme yang memang menjadi kepemilikan setiap makhluk. Namun di sini karena kita memiliki pemahaman apa yang kiranya hal yang tidak baik itu muncul di dalam diri kita, ya,
itu segera kita untuk sadari. Sehingga perlu kita untuk mencegah lagi. Nah, kalau bisa dikatakan adalah refleks, misalkan melihat misalkan benda kecil atau makhluk kecil seperti nyamuk mungkin ataupun semut ataupun yang lain. Nah, karena untuk melindungi diri kita, nanti kalau digigit nyamuk, nah di situ mungkin akan bentol atau gatal dan seterusnya. Nah, karena untuk melindungi hal yang demikian, apa yang biasanya, nah ini ya, biasanya dilakukan, ya tidak jarang langsung menepuk mungkin, ataupun langsung juga menangkap, kemudian digiling-giling, dan apapun itu. Karena kita tahu hal itu memang tidak baik, hal yang kecil itu kalau kita lakukan secara terus-menerus, ya itu pun akan menggerus hal yang baik di dalam diri kita. Tentunya kita perlu untuk mencegah keburukan yang kiranya yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan. Mungkin diajak sama Ko Teddy mungkin ya. Diajak sama Ko Teddy, oh di sana itu ada di sana ada dompet. Misalkan pada saat di wihara tidak menutup kemungkinan kan ada dompetnya teman yang terjatuh. Nah, saat Ko Teddy melihat, kemudian diajak. Nah, itu Saudari Santika diajak untuk ke sana. Seolah ayo kita menutup pintu. Padahal di situ ada dompet. Nah, di situ kan sebenarnya muncul keburukan, keinginan untuk mengambil, memang itu tidak menjadi kepemilikannya. Nah, kemudian untuk hal yang selanjutnya, bagaimana kita tuh mengupayakan daya upaya ini, menggerakkan usaha kita. Selain juga yang pertama mencegah keburukan yang kiranya memang belum pernah muncul, mungkin Saudari Santika belum pernah untuk mengambil sesuatu yang memang belum pernah dilakukan, atau mengambil sesuatu yang bukan kepemilikannya kemudian diajak. Nah, ini perlu tanda lampu kuning, sehingga tidak sampai ke lampu hijau untuk dilakukan. Karena ada pencegahan di dalam diri kita, mencegah keburukan itu yang memang belum dilakukan atau belum muncul. Nah, kemudian ketika mungkin oh iya ya, betul nih, tanggal tua. Nah, pas juga ya tanggal 30 ya. Ya, tanggal tua sih. Nah, pas bang tanggal tua, ya kemudian ada dompet nganggur ya. Kemudian ada merah-merah, hijau, kuning. Nah, saat lampu kuning itu menyala dengan begitu sangat-sangat bersinar, jika Ko Teddy mengajak, langsung lampu merah menyala dengan terangnya. Tidak jadi. Nah, sehingga tidak jadi untuk dilakukan. Karena ada pencegahan di dalam diri, ada hiri dan apa. Nah, kemudian tentunya ini hal yang baik dan juga hal yang buruk, seolah memang ini adalah sahabat sejati ya. Seolah, disclaimer, seolah adalah sahabat sejati, kalau nggak baik ya buruk, iya. Nah, lalu, mana yang perlu untuk kita tumbuhkan antara hal yang baik ataupun hal yang tidak baik. Tentu setiap orang menginginkan adanya kita untuk menumbuhkan hal yang baik yang ada di dalam diri kita. Menumbuhkan hal yang baik seperti apa? Salah satunya itu adalah konsisten dari tanggal 30 April sampai tanggal berapa kok tadi? Dari 29 dari kemarin ya. Oh, 29, mohon maaf ya. Dari kemarin 29 sampai April tanggal 28 Mei. sampai 28
Mei. 28 Mei. Nah, inilah yang perlu untuk kita tumbuhkan, penggerak-penggerak kita, supaya ketika ya jam sekian muncul ada rasa malas, ya kan, muncul ada rasa enggan. Nah, kemudian tadi disampaikan atas ini nanti awalnya itu yang jadi moderator ini, kemudian ini untuk mencari ini ternyata nggak bisa, ya mau tidak mau. Nah, ini menjadi bentuk bentuk adalah bentuk tanggung jawab. Nah, ini geraknya kalau nggak iri dan otapa, ya itu ya sudah nggak jadi lagi. Nah, nah, inilah adanya rasa pembiasaan diri dan juga kita terbiasa melakukan kebaikan di dalam setiap momen yang bukan berarti kita selalu melakukan keburukan, bukan juga selalu melakukan kebaikan. Karena hal yang demikian ini muncul dan tenggelam itu udah hal yang wajar, tergantung bagaimana kita bentuk kesadaran kita menyadari ini mana yang harus kita tumbuhkan. Mana yang harus kita jadikan kebiasaan yang ada di dalam diri kita. Dengan kita memiliki daya upaya yang benar, dengan menumbuhkan hal yang baik, dan kemudian setelah ada muncul, oh iya, tanggal 29 mulai sebulan pendalaman Dhamma secara online. Efisien. Nah, hemat di kantong meskipun tanggal 2. Nah, tidak perlu untuk ke wihara tapi bisa melakukan kebajikan. Nah, salah satu privilege dan juga salah satu manfaat yang dapat kita rasakan dan juga efektif. Kenapa? Nah, oke, bisa juga secara Zoom juga bisa langsung berdiskusi secara langsung ataupun bisa juga secara melalui kanal YouTube tadi disampaikan Dhamma Meta Jember dan Dhamma TV ya. Nah, itu efektif sekali. Tetap kita akan mendapatkan manfaatnya. Kita jaga terus-menerus ini, kalau tidak dijaga oleh Kotedi, nah ini bisa selesai hanya sampai di sini, tapi karena terjaga, ini adalah perlu untuk dimunculkan dan dikembangkan, kemudian tetap dijaga, dirawat, sehingga kebaikan-kebaikan itu muncul di dalam diri kita juga bisa untuk memberikan dampak pada teman-teman secara online ataupun teman-teman yang lainnya. Ini menjadi keteladanan bagi mereka yang melihat kita. Bukan berarti kita mau jadi baik, tapi ini pancaran yang memang kita lakukan, yang memang menjadi prinsip konsistensi dalam kebajikan secara online ataupun secara offline. Nah, berlanjut karena sistem digitalisasi ini cukup memudahkan ya. Nah, dengan berbagai kesibukan yang lainnya untuk mengurangi kegalauan, mengurangi stres, mengurangi rasa tidak nyaman, mendengar suara-suara dengan Dhamma dan juga mendengar suaranya Kotedi. Oh iya, suara Kotedi kayak mana ya? Suaranya Saudari Santika kayak mana ya? Nah, itu oh iya, seperti caranya seperti ini membawakan seperti ini caranya untuk menyampaikan. Itu bisa berbagi secara indirect atau secara tidak langsung berbagi cara yang baik. Oh, luar biasa sekali nih cara dilakukan oleh Kotedi nih ya. Oleh tim ya, oleh Sila juga. Jadi artinya banyak yang bisa, artinya dengan Zoom ini, dengan online ini sejak COVID, Sila yang jauh di sana, saya di sini bisa dipertemukan hanya melalui di depan layar gitu. Santika yang di Cirebon. Jadi kita mau cari cara ya bagaimana supaya bisa jumpa di mana waktunya ini. Ini sekarang tinggal jumpa di depan layar di mana saja bisa. Betul, betul. Nah, ini menjadi salah satu upaya, ya kan? Salah satu upaya yang perlu untuk kita pupuk, perlu untuk kita lestarikan.
Nah, meskipun secara real, ya secara real belum pernah untuk berjumpa, bisa juga bertatap layar, ini menjadi koneksi ya. Koneksi siapa tahu nanti pada saat-saat tertentu itu jadi yang di Dhamma Meta Jember itu ya. Nah, padahal orangnya orang Medan kayaknya sih. Nah, padahal orangnya ada di Medan punya, tapi ternyata ada di Dhamma Meta Jember dan viralnya, oh Teddy yang di Dhamma Meta Jember. It's okay, itu tidak menjadi masalah. Brandingnya adalah bukan branding yang bad, tapi branding yang ya good dan dikenalnya itu punya koneksi, punya konsistensi, dan mengupayakan yang kiranya memang patut diupayakan meskipun secara real, secara person orangnya tidak di Jember ya. Itu luar biasa sekali. Nah, bagaimana cara-caranya kita supaya kita untuk bisa menjaga kita memiliki daya upaya ini dengan kita mencegah hal-hal yang buruk itu belum muncul, kemudian juga kita mengembangkan hal-hal yang baik itu memang muncul di dalam diri kita, kemudian perlunya kita melenyapkan yang awalnya muncul di permukaan, kemudian kita bisa lenyapkan, kita bisa kendalikan, dan kita rawat hal-hal yang baik di dalam diri kita. Nah, perlu adanya kita itu canda, yaitu adalah keinginan. Bedanya dengan niat bagaimana? Kalau niat itu ada juga niat yang baik dan juga niatnya tidak baik. Tapi kalau canda ini adalah memang adanya keinginan yang baik muncul di dalam dirinya. Sehingga pada saat melakukan kebaikan, adanya keinginan, oh ya aku mau ke wihara. Jadi adanya cetana kemudian disusul dengan canda. Nah, ketika ada keinginan, nah perlu ada satu lagi untuk bisa jadi tambahan, yaitu perlu adanya wirya, adanya semangat. Ya kalau hanya keinginan, ya hanya dalam bentuk keinginan semata ada perencanaan. Perencanaan yang baik sekali. Kemudian kita perlu adanya semangat. Kita perlu tiru semangatnya dari Kotedi ini ya. Nah, semangat melakukan kebajikan, ada semangat, kemudian juga tekun, rajin, itu adalah kelompoknya. Kelompok-kelompoknya kita punya keinginan, kita juga adanya ketekunan dan semangat, kita adanya rajin. Tentu perlu meskipun semangat, perlu untuk menjaga yang namanya ketelitian. Nah, adanya ketelitian, kita lebih fokus apa yang harus kita lakukan. Meskipun ada hal yang tidak baik itu dilakukan oleh pikiran, ucapan ataupun badan jasmani, itu segera. Nah, untuk tersadarkan dan saat ada merasa kurang nyaman, kenapa ya saya ada muncul rasa malas? Kenapa saya kemarin itu tidak nyaman saat ketemu dengan Kotedi? Dan jadi ini akan menjadi bentuk evaluasi sebagai bentuk untuk kita refleksi supaya untuk kedepannya kita mengupayakan yang baik tentunya ya. Kalau hal yang tidak baik itu meskipun tidak diupayakan itu mengalir begitu aja. Itu menjadi lebih gampang. Yang perlu untuk kita upayakan, kita usahakan dengan semaksimal mungkin dan ini perlu untuk latihan. Dimanapun kita bisa latihan. Di kita juga latihan. Ya. Kemudian pada saat di kantor, mungkin Kotedi pada tanggal-tanggal tua seperti ini, ya juga latihan. Latihan menahan, latihan untuk mengatur. Nah, saat kita berjumpa secara virtual ataupun secara real, kita pun juga memiliki ini ada sebagai bentuk sarana latihan. Latihan buat kita. Semuanya itu perlu untuk kita
kita biasakan dalam bentuk latihan. Nah, berlatih sesuai dengan apa yang memang menjadi pilihan dari ibu bapak saudara. Nah, untuk kita punya 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 daya upaya yang benar, daya upaya ini perlu untuk kita topang lagi dengan canda, wirya, cita dan juga wimangsa. Dan ini akan menjadi bentuk adonan ya, adonan kebajikan yang kiranya untuk menjadi tumbuh dan berkembang, rindang, sejuk yang kita rasakan itu memang itu demikian dan bisa memberikan dampak dan juga aura-aura yang baik yang bisa dirasakan juga mereka-mereka yang melihat kita. Seperti halnya seperti melihat Saudari Santika, melihat Ko Teddy, nah itu aura-aura semangat dalam kebajikan, nah itu bisa menjadi keteladanan bagi siapapun. Nah, semoga ini yang dapat kita upayakan ya di dalam diri kita. Yang kiranya nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut karena dengan apa yang pernah kita alami, apa yang pernah kita jumpai, ya, itu bukan semata-mata itu adalah hal yang selalu benar dan juga bukan semata-mata itu selalu salah. Apa yang kita upayakan yaitu menjadi bagian proses dari perjalanan, bagian proses dari latihan kita menjadi lebih baik dan menapaki jalan mulia berunsur 8. Salah satunya adalah daya upaya benar kita gerakkan dalam kebajikan. Terima kasih Ko Teddy. Baik, Anumodana Sila, pemaparan yang luar biasa ya malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya rangkum sedikit. Jadi daya upaya benar ini seperti mesin yang membawa kita itu mencapai tujuan yang kita inginkan. Tentunya yang kita inginkan adalah hal-hal yang baik. Kita ingin bebas dari segala duka. Nah, lalu daya upaya benar ini dalam roda dhamma itu tidak ada yang pertama karena semuanya bulat. Jadi tidak ada sudut. Makanya lingkaran itu tidak pernah ada sudut. Jadi saling menopang satu sama lain. Jadi kedelapannya itu saling menopang satu sama lain. Karena kemana saja tetap sama dan daya upaya benar ini adalah sangat penting. Nah, dengan daya upaya benar ini kita membiasakan diri untuk terus berbuat kebajikan. Jadi yang belum muncul, kita munculkan. Yang sudah muncul, dikembangkan. Yang buruk, dihilangkan sesegera mungkin. Dan yang akan terjadi, yang akan ada hal yang buruk, dicegah. Begitu. Solusinya satu kata, latihan. Nah, terus mari kita semuanya mulai. Nah, itu juga kata yang lainnya itu adalah mulai. Mulai berbuat kebajikan, mulai mengembangkan kebajikan, mulai menghentikan kebiasaan buruk, dan mulai cegah hal-hal yang buruk. Nah, baik. Bapak Ibu, kita buka kesempatan untuk tanya jawab di Zoom. Yang di Zoom bisa langsung, di YouTube silakan ketik pertanyaannya. Ini mumpung narasumbernya luar biasa, jauh-jauh nih kita undang, jadi punya kesempatan, silanya juga sangat sibuk, jadi hari ini punya kesempatan. Nah, silakan Bapak Ibu kita buka pertanyaan. Silakan, apa yang ingin ditanyakan kepada Sila. Yang pertama kita berikan kepada Koheri. Silakan Koheri, ditanyakan kepada Sila Tira. Koheri ini dari Kisaran, dari Sumut nih. Silakan. Ya, nama budaya atas Silani, nama budaya juga. Ya, selamat malam, nama budaya. Selamat malam. Silakan kok, ditanyakan. Saya ingin bertanya dua hal ya atas Silani. Atas Silani, jika kita melihat di zaman Buddha itu kan, walaupun sudah banyak para pertapa gitu, mereka bukannya tidak berupaya,
Mereka berupaya, tapi tetap memiliki yang namanya pandangan salah. Tapi itu kan pandangan salah yang bukan sekadar teori. Mereka sudah praktik dan melihat hanya mampu ke 5 kehidupan lampaunya. Akhirnya mereka menyimpulkan dan ternyata masih pandangan salah. Ini berarti walaupun mereka sudah mengerahkan daya upaya, tapi belum benar ya, begitu. Atau gimana nih, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf kalau pikiran saya salah ya. Saya berpikir semua orang itu membutuhkan kasih sayang. Saya berpikir demikian. Tapi kalau ada yang berpikir saya tidak butuh kok, ya tidak apa gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana daya upaya benar supaya kita ini tetap disayang gitu. Karena ada orang yang gini loh, dia sudah melakukan terbaik, tapi kok sering dilupakan, diabaikan. Jadi dia merasa, kenapa ya di dunia ini nggak ada yang memberikan saya kasih sayang gitu. Terima kasih atas silanya. Baik, silakan Sila. Pertanyaan pertama dulu. Oke, baik. Terima kasih. Ini semuanya jauh-jauh ya. Ada dari Kisaran, dari Medan, dari Cirebon. Namun kita satukan dalam satu kebajikan. Ya, ya memang. Ya, tadi pertanyaannya sangat baik banget. Nah, luar biasa. Ini menjadi polemik ya. Kenapa sih saya sudah capek-capek, sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi begitu-begitu aja. Kemudian pada kita lihat kisah-kisah dari petapa-petapa, dan pada saat beliau itu juga berlatih, pun juga tidak hanya beliau sendiri. Pada zamannya kan juga banyak para petapa-petapa yang lain itu berupaya berlatih dengan caranya yang dianggap ini adalah cara yang terbaik buat petapa itu, tapi kok ternyata tidak sampai-sampai, perjalanannya sampai panjang sekali. Kenapa nggak sampai tingkat pencerahan, tidak sampai juga untuk kebijaksanaannya itu muncul seperti itu kan. Nah, itu kita bisa lihat karena dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh setiap orang, nah itu perlu kita munculin itu adalah hal yang baik yang memang tanpa merugikan diri sendiri dan juga tanpa merugikan orang lain. Setiap orang tentunya secara garis besar, secara general, secara umum, secara khalayak tidak mau dirinya itu adalah merasakan penderitaan. Tapi penderitaan itu kan juga akan muncul setiap saat kalau memang di situ dirasakan adalah memang penderitaan. Seseorang yang memang berlatih dengan cara yang sedemikian rupa seperti yang salah satu yang dilakukan oleh beliau dengan bermeditasi tanpa makan, yang makannya sampai dikurangi hingga hanya sebutir nasi, hingga sampai kalau tidak ada yang menetes pun tidak ada di depan mata, itu pun juga tidak melakukan cara yang demikian. Itu dianggap itu caranya sudah baik. Caranya sudah baik. Namun di situ justru membuat diri dari seorang bodhisatta yang kala itu sedang berlatih, ternyata justru tidak mendapatkan apa-apa. Begitu pula dengan para petapa-petapa yang lain. Usaha di sini tidak perlu sangat ekstrim dan juga tidak perlu juga sangat kendor. Apa tapa itu menyakiti orang lain? Apakah petapa itu menyakiti dirinya sendiri? Apakah pandangan-pandangan itu bisa membuat orang lain atau orang yang ada di sekitarnya atau bahkan dirinya itu menderita? Nah, selama pada saat apa yang diupayakan itu belum mencapai tujuan yang menurut
seorang petapa tersebut yang tadi disampaikan, tentu banyak sekali ya petapa-petapa ini. Nah, itu belum sampai berdasarkan yang melakukan, ya itu akan terus untuk diupayakan. Karena ini menjadi kebiasaan. Kebiasaan di sini bukan hanya melulu pada satu kehidupan. Seseorang pernahkah kita menemui seorang yang misalkan kalau datang ke wihara itu on time. Nah, datang ke wihara itu on time. Itu menjadi kebiasaan. Karena dilakukan itu hanya bukan perkara 1, 2, 3 kali dilakukan, tapi ini sudah berulang entah sampai dari kapan menjadi pembiasaan yang bersangkutan punya kebiasaan disiplin, punya kebiasaan on time, punya kebiasaan untuk menghargai waktu yang tidak akan pernah kembali lagi. Karena ini ada muncul di dalam dirinya, ini saat diinfokan oleh Kotedi, oke, sebulan pendalaman Dhamma di Dhamma Metta Jember secara online dibuka pada pukul 07.00. Nah, itu sebelum pukul 7.00 sudah ready. Begitu pula pada saat offline. Namun berbeda bagi mereka yang seringkali ngaret. Ya, seringkali ngaret, jadi pada saat diinfoin sama Kotedi, nah, diinfo oleh Kotedi di wihara A, nah, acara dimulai biasanya kalau pagi pukul 9 misalkan. Ya, jam 9, nanti juga ini, ya nanti jam ini aja deh, jam 9 belum jalan dari rumah. Nanti sampai di wihara ya bisa lebih kan. Nah, ini karena kebiasaan juga. Kemudian ditegur dan juga disampaikan. Besok datanglah jam 9, kita mau mulai jam 9 loh, kayak gitu kan. Nah, apa yang besok dilakukan? Gitu aja. Papalah. Nah, itu ketika disampaikan, meskipun hal yang simple, namanya adalah on time, itu perlu pembiasaan. Mereka yang sering kali ngaret, ya akan terus ngaret. Begitu pula mereka yang misalkan, ini contoh real ya kehidupan kita. Tapi bagi yang misalkan contoh-contoh petapa yang disampaikan tadi, itu kan juga banyak sekali. Nah, itu juga bukan hanya satu kali. Itu tentu beruntut dan ini menjadi pembiasaan yang bersangkutan memang menganggap bahwa apa yang dilakukan ini akan benar dan bisa mencapai. Entah sampai kapanpun. Kita tidak tahu. Dan apapun yang diupayakan, yang pada kehidupan sekarang, nah, pada kehidupan yang sekarang, kita berupaya semaksimal mungkin, kita sudah berkorban, kita sudah capek-capek secara fisik, kemudian kerja dari, misalkan kalau standarnya tuh kerja 8 jam ya. 8 atau 9? 8 sampai 10. 8. 8 sampai 10. 8 sampai 10. Saya kira 12 jam loh. Anggaplah itu sila. Plus istirahat ya. Nah, standarnya dengan misalkan 8 jam, 9 jam, atau mungkin bisa karena ingin mengejar yang memang untuk menjadi kelangsungannya, dan sudah diupayakan, sudah dimaksimalkan, tapi ternyata zong. Misalkan hasilnya, aku udah capek-capek loh, udah susun acara dengan serapi mungkin, tapi ternyata langsung dibuang misalkan sama Kotedi. Di sini Kotedi terus ya. Yang terlihat adalah Kotedi. Kemudian langsung nggak baik ini. Kemudian, mana kamu ini? Sudah aku upayain loh. Langsung kau buang itu acara yang sudah aku susun. Kan? Itu bisa jadi akan jadi polemik ya. Bisa jadi pertikaian yang tidak berujung. Nah, di sini poinnya adalah apa yang sudah kita upayakan, kita maksimalkan,
itu sesungguhnya bukan untuk orang lain. Tapi apa yang kita upayakan itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita menolong orang lain bukan semata-mata untuk orang lain, tapi ketika kita menolong orang lain adalah menolong diri kita sendiri. Jadi sekala kita udah capek loh, aku udah bekerja, aku udah lakuin ini semuanya, misalkan untuk A, B, C, D, E, tapi kok begini ya. Nah, itu mau sampai kapanpun itu tidak akan berujung. Namun, saya lakuin ini ya memang untuk diri saya, yang memang menjadi hal yang baik untuk saya lakukan. Yang memang standarisasinya, misalkan contoh ini Anda bekerja secara profesional itu 8 ataupun 9 jam atau mungkin ada yang lebih. Ya ini semua adalah untuk menolong diri kita. Perkara misalkan nanti dapat bonus ataupun perkara nanti ini ya itu akan karena dunia profesional tentu akan ada SOP dan juga sistematikanya secara terstruktur ya atau terukur dengan seperti apanya. Karena ketika dunia profesional dengan dunia spiritual itu ya dibilang sama ya enggak sama juga, dibilang beda juga enggak beda juga. Jadi ya lah. Oke, ya semoga gambaran-gambaran ini bisa kita visualisasikan sehingga tetap menjadi mesin penggerak tetap melakukan kebajikan. Apapun yang akan merasakan. Mungkin ada rasa lelah, ada rasa seperti itu adalah wajar. Namun kembali lagi tadi disampaikan oleh Guru Agung Buddha, kalau muncul oke, stop. Jadi A-nya itu misalkan ya 3 detik ya kita kurangin supaya ini tidak berlanjut memunculkan hal-hal yang Lebih. tidak diinginkan. Ya. Ya, mungkin cukup ya, Ko Heri. Mungkin nanti kalau pertanyaan kita tanyakan yang lain, nanti kalau Ko Heri mau kembali pertanyaan kita persilakan lagi. Baik, sila. Pertanyaan dari saya, bagaimana kita berupaya agar kita bertekad untuk melaksanakan sila. Artinya kita bertekad dengan daya upaya benar, kita bertekad untuk misalnya sebulan ini kita ada ya Bapak Ibu yang mau bertekad atas sila, atau at least sebulan ini yang biasanya sudah 4, ini dikalikan 8 misalnya, jadi 8 kali khusus SPD ini, atau yang bisa full ya full. Jadi ada tekad dan dengan daya upaya benar ini mendorong tekad kita jadi semakin kuat. Silakan. Oke, nah baik, terima kasih. Ini relate banget ya dengan apa yang Ibu, Bapak, Saudara, dan kita semuanya, khususnya pada SPD pada tahun ini, sebulan pendalaman Dhamma, kita sama-sama dalam berupaya berlatih untuk menambah latihan yang biasanya 5 menjadi 8. Manakala ada setelah 1 bulan, oke, kok enak ya, kok sudah terbiasa ya. Jadinya ketika sudah 1 bulan, ketika Waisak, kemudian lanjut lagi nanti sampai setelah Waisak sampai Asada, nah itu terus menerus untuk dilakuin, it's okay. Nah, bagaimana untuk bisa mengupayakan? Nah, supaya dalam 1 bulan ini tadi disampaikan 29 sampai 28. Nah, supaya ini full, tidak ada bolong-bolong, tidak ada bolong-bolong pada tanggal awal, tanggal tengah, ataupun di tanggal masih awal-awal nanti aja deh. Nah, nanti fullnya nanti tengah-tengah aja. Kemudian nanti pada saat akhir-akhir aja, benar-benar pede kan? Ya, sepekan pendalaman Dhamma. Bukan sebulan ya, sepekan. Nah, kemudian setelah sepekan ya lama itu.
Kan Sehari. tetap SPD sehari. Sehari melakukan penambahan latihan. Ya itu usaha juga sih kok tadi ya. At least ada ya. Jadi maunya di Iya, sila jadinya SPD. Setiap hari pendalaman dhamma gitu. setidaknya ada upaya. Ya itulah masing-masing punya punya persentase, punya kapasitas usaha-usahanya yang tidak bisa kita samakan sih memang. Namun kita bisa upayakan untuk usaha-usaha ini supaya latihan dari karena diajak terkadang ya karena diajak awalnya itu oh ya udah ayo. Nah, kemudian hari kedua oke, hari ketiga masih oke nggak? Oke sih, kemudian bagaimana? Kok ya mikir lagi. Nah, kemudian biasanya pada saat kalau di salah satu daerah itu karena menjelang Waisak, oh ya ada bazar kuliner makanan Medan. Nah, itu menjelang Waisak. Nah, aduh kok goyah ya? Mungkin bisa jadi. Nah, itu ada sebagai latihan sih sebenarnya. Latihan untuk menahan. Latihan untuk menahan. Oke, tahan ya. Ini nggak lama kok. Ini nggak lama. Kemudian kok biasanya kalau pukul berapa ya? Pukul 5 atau pukul 6 itu udah banyak ting ting ting. Nah, ting ting di sini mungkin ada yang gerobak-gerobak atau yang apa. Oke, ini nggak lama. Ini nggak lama kok. Nah, jadi uh, tahan dulu, tahan. Ini besok pagi ada kok. Jadi di situ ada terus sebenarnya muncul kepengen ya. Nah, apalagi terus mungkin istrinya kok tadi ada masak. Nah, ada masak kemudian aromanya sedap ya. Terus udah gitu setelah udah muncul muncul aroma sedap. Nah, sampai di situ saya sedang memetik buah kebajikan saya melalui hidung. Ketika di sini tidak dimunculin lagi, oh ya saya bersyukur saya memetik buah kebajikan melalui aroma, melalui hidung, yaitu aroma dari masakan istri, masakan mama, masakan dari misalkan dari tetangga. Nah itu oke, jadi tidak dilanjutkan. Oh kayaknya enak ya. Nah ini muncul lagi gambaran sangat indah sekali. Itu ada gambaran bentuk-bentuk yang bisa memicu. Nah, bisa memicu yang dari 8, ya dari 8 ini, nah muncul oke 1. Nah, kemudian oke nanti muncul lagi yang tenggelam 1 lagi. Nah, sampai kembali lagi. Jadi di situ ketika muncul, nah usahanya adalah oke, kita refleksikan ketika salah satunya adalah aroma. Ya kan? Ketika salah satunya ada aroma yang indah, aroma indah. Indah di sini indah dari penyedap ataupun hal yang lain. Ya, oke ini adalah untuk kebajikan saya yang pernah saya lakukan. Karena saya memberikan sesuatu hal yang beraroma yang indah, saya memetik karma baik saya melalui penciuman. Kemudian aku mendengar ini. Lalu bagaimana Tesilani kalau semisal di suatu tempat ada teman yang membunyikan lagu yang mungkin kesukaan ataupun yang memang viral. Nah, oke, hari ini saya mendengar sesuatu hal yang indah. Oh, ini adalah karma baik saya berbuah saat ini. Just di situ. Jadi tidak berlanjut. Oke, itu lagunya apa ya? Nanti, nah itu lanjut tuh nanti. Berlanjut. Yang awalnya mau ngetik, oh ini judulnya apa ya? Nanti pada saat saya
sudah selesai SPD, saya mau ya mau mendengarkan sepuasnya. Nah, tujuan awalnya adalah mencari judul. Setelah mencari judul, bablas tuh. Nah, lain. Jadi waktu kita menjadi lebih lama. Justru bisa menjadi konsumsi pengendalian kita jadi lebih tidak terkendali ataupun menjadi lebih longgar. Jadi kita sering kita sadari dan juga kita amati dan kita syukuri, kita refleksi. Jadi baik Sila, luar biasa. Jadi Ibu, mari kita bertekad ya, berdaya upaya benar, ya seminimal-minimal 5 sila, nggak apa-apa lah rumah tangga 5 sila. Nanti besok bersama lagi kita buat atas sila lagi ya. Silakan Bapak Ibu. betul. Nah, Sila, bagaimana kita itu eh, lebih gampang larut dalam kesenangan nonton ketimbang praktik dhamma. Nah, mungkin ini sering ditanyakan juga. Kalau nonton itu enak sila nonton di bioskop 2 jam, tapi kalau diajak, ayo meditasi 2 jam, waduh gitu. Meditasi yang 5 menit, 10 menit waktu kebaktian aja, wis lama banget gitu. Kapan itu loncengnya dibunyikan. Tapi kalau nonton itu, waduh kok cepet banget. Udah 3 jam tuh, misalnya filmnya di bioskop tuh 3 jam. Waduh cepet banget ya, 3 jam udah berlalu gitu. Silakan sila. Betul. Ya, untuk hal yang tadi disampaikan tuh relate banget ya. Relate juga dengan pada umumnya makhluk hidup ataupun pada umumnya manusia pada saat kita melihat tadi disampaikan karena yang sering kali mendengar itu ada namanya misalkan drama ataupun apa ya film lah tadi ya, film di bioskop itu tadi disampaikan 2 jam, 3 jam, itu cukup lama loh, ya kan. Nah itu cukup lama kalau dibuat sebuah rasio 3 jam dengan 33 menit. Ya, 3 jam dengan 33 menit. 3 jam nonton, 3 menit meditasi. Nah, 3 jam nonton, 3 menit baca parita misalkan. Nah, kenapa bisa seolah itu membosankan, kemudian seolah tidak bertahan untuk meditasi, tidak kok untuk praktik dhamma dari misalkan baca parita itu kok seolah nggak menarik ya. Nah, karena dalam diri kita tidak merasa tertarik akan hal itu. Sedangkan pada saat menonton itu adalah konsumsi dari pikiran. Ya pikiran kita itu seringkali seperti ini kan begitu sangat cepat dan mata kita itu menyukai berbagai jenis warna, berbagai jenis bentuk, berbagai jenis kita berikan sebuah suara-suara yang indah dan itu semuanya itu ada. Lalu bagaimana pada saat kita bermeditasi? Itu seperti kayak hidup kita tuh slow motion. Slow motion dan sangat-sangat halus. Yang kita hanya bersahabat pada diri kita sendiri. Ya kita, namun pada saat kita menonton, pada kita gak ada upaya apapun. Hanya duduk, diam, melihat, dan kita nggak ada upaya di situ. Karena adanya upaya pada saat kita bermeditasi. Nah, di situ seolah memang merasa membosankan. Merasa, aduh capek, meditasi capek, baca parita capek, aduh tenggorokan saya ini. Ya, tenggorokan saya sedang nggak baik-baik aja. Pada saat baca parita itu kan lama loh, setengah jam. Baca parita itu setengah jam loh. Dan setengah jam kemudian dengan rasionya pada saat mendengarkan musik ataupun mendengarkan apa itu kan bisa lebih rasionya 30 menit dengan
dengan 3 jam. Itu ya 2:1 atau 5:1. Nah, itu cukup lama karena di situ adalah slow motion. Tidak hanya dengan orang dewasa, karena saya bergerak di dunia anak-anak ya. Nah, bergerak di dunia anak-anak, anak yang seringkali konsumsinya itu adalah handphone, Ya. screen, itu anak itu usahanya tidak banyak, karena sudah disiapkan oleh platform YouTube atau YouTube Short, ataupun game, ataupun apa, itu sudah tersedia, sudah ada, warnanya juga macam-macam. Nah, lalu pada saat handphone itu wah, diminta buat untuk, ayo kita misalkan ambil air untuk siram, capek. Kemudian ayo ini kita rapihin dulu, misalkan sepatunya kita rapikan. Nah gitu aja. Nah, itu seringkali pun seperti itu. Nah, itu adalah pelan pandulan baik orang dewasa maupun anak-anak juga mirip. Kalau anak-anak adalah misalkan mereka yang screen time-nya itu cukup lama dan pendampingannya itu juga minim. Nah, itu simptom-simptom perilaku-perilaku juga bervariasi. Dan pada saat oke tunggu ya, mengantri. Padahal mengantri itu adalah sebuah real life. Memang kita harus mengantri, mau di mana pun kita harus ngantri. Ya kalau mau selamat ya kita memang harus mengantri, harus menunggu, bertahan. Nah, ini perlu pembiasaan. Nah, kalau semisal yang awalnya itu nonton itu menjadi pembiasaan, misalkan 3 jam, 2 jam, kemudian ketika diminta meditasi, ayo bisa diajak oleh tadi, ayo kita meditasi di wihara, kemudian kita meditasi online sama-sama. Nah, kemudian misalkan 1 jam. Nah, di sini memang patokannya adalah 1 jam. Karena bayangannya itu, aduh aku bisa nggak ya meditasi 1 jam, nanti punggung saya, aduh rasanya, nanti, dan itu udah overthinking-nya udah kemana-mana. Seperti itu, karena pada saat menonton, itu kayak efeknya itu sudah tersedia, dan warna-warninya banyak, nah warna-warninya, tapi pada saat duduk diam seolah kemudian baca parita atau kita mendengarkan mereka yang sedang berbagi dhamma, itu juga muncul simptom ini. Itu adalah bagian tantrum bagi orang dewasa. Jadi tantrum itu bukan hanya dimiliki oleh anak kecil, tapi orang dewasa pun juga bisa tantrum dengan cara yang berbeda-beda. Ya, itu benar. Benar itu Sila. Jadi sebenarnya nonton itu kayak kita diajak. Jadi memang benar kita diajak, misalnya apa tuh balapan mobil misalnya ya, kita diajak kayak dipacu adrenalinnya, tapi giliran kita disuruh meditasi, duduk tenang, rasakan napas, sudah pikirannya ada besok mau makan apa tuh, nanti malam mau kemana, oh besok pagi mau sarapan apa gitu kan, udah gitu. Nah, sedangkan kalau kita nonton, kita misalnya nonton balapan itu seru karena memang kita dibawa merasakan kondisi di situ dan merasakan wow, lompat dari apa tuh, eh jembatan begitu ya, lompat di jembatannya begitu di filmnya, tapi aslinya ya enggak, pasti kan ditarik begitu kan. Nah, jadi memang nggak cuma di orang dewasa ya, anak-anak juga, orang dewasa, anak-anak oke lah, tapi yang dewasa itu juga makanya kita perlu banyak latihan gitu. Lalu mungkin kita lanjutkan lagi Sila. Nah, bagaimana kita itu mengembangkan hal baik? Nah, misalnya sering berdana,
jaga sila dan praktik meditasi. Jadi ini berhubung daya upaya benar, bagaimana kita bisa dengan yang mungkin sering berdana, dengan adanya daya upaya benar, lebih banyak lagi. Apalagi momen SPD nih, lagi momen SPD lebih banyak nih, gitu. Jadi misalnya biasanya Dhamma Kaca itu Senin Kamis, ini SPD setiap hari, mah bertekad nih sebulan penuh, jangan ada bolong begitu. Misalnya dan jaga sila dan praktik meditasi, mungkin kalau meditasi tips dari sila bagaimana yang biasanya tahannya cuma 5 menit, 3 menit begitu. Jadi mungkin nanti kapan atau tips dari sila misalnya biarpun di dunia kerja, di kantor ada jam istirahat yang biasanya ya kalau kita misalnya ada waktu itu pasti nontonnya YouTube atau tadi YouTube Shorts ya, IG Reels ya. Jadi kalau kita scrolling itu wah lebih 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 suka, lebih enak scrolling Oh sila iya, daripada duduk meditasi orang kantornya ini gitu. Silakan sila. oke, baiklah. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya dan ini menjadi sharing bagi kita semuanya ya. Dalam hal untuk kita berdampingan dan juga mendampingi. Mendampingi di sini bukan berarti kita mendampingi orang lain, tapi sesungguhnya adalah mendampingi diri kita sendiri dan kita berdampingan dengan diri kita dan berdampingan dengan orang lain. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa menumbuhkan nilai-nilai baik, kebaikan-kebaikan itu bisa bisa muncul, bisa tumbuh dan berkembang dan bisa blooming ya. Itu adalah harapan. Ya, kalau kita bisa lihat bagaimana proses proses dari mekarnya bunga mawar. Kita lihat bagaimana proses mekarnya bunga mawar. Kan tidak semata-mata ketika pohon bibit pohon tanaman mawar ini ketika ditanam langsung blooming itu kan tidak mungkin. Jadi semua melalui proses. Dan itulah memang menjadi sebuah kewajaran kalau misalkan seseorang yang memang kebiasaan itu makan pedas. Ya kan? Kebiasaan makan pedas mau dikasih level level sampai berapapun ya dia akan tahan. Tapi kalau memang belum terbiasa, belum terbiasa makan makan pedas, ya sedikit pun juga bisa langsung langsung kepanasan dan banyak sekali mungkin keringat dan bahkan bisa sakit perut ya berdampak hal-hal yang tidak baik dan merugikan bagi kesehatannya. Memang pada saat kita duduk diam, ya pada saat kita duduk duduk diam dalam dalam tanda kutip ini adalah cara kita berdamai dengan diri kita yaitu adalah meditasi. Ketika satu jam bagi mereka yang memang sering kali latihan itu menjadi hal yang biasa saja. Nah, namun bagi yang memang belum pernah, yang belum pernah ataupun jarang, ya sesekali ya. Nah, itu perlu bertahap. Perlu bertahap tapi nah sini, tahapan di sini perlu kita juga konsisten. Oke, hari ini 5 menit ya. Hari 5 menit. Besok besok apa yang terjadi? 10 menit. Nah, di situ ada ibarat seperti game, ada level ya. Nah, ada level level 1, 2. Nah, itu kan semua ada yang harus diselesaikan. Setidaknya pada saat 10 menit ini saya bisa bertahan apapun yang terjadi. Semua ada tujuannya. Tujuannya ini karena kita itu masih dalam bentuk latihan, harus ada ukuran. Ukurannya itu misalkan timingnya, oke 10 menit. Lalu tes lain tapi pikirannya kemana-mana. Kan setidaknya tujuan yang pertama itu adalah lama 10 menit. Oke, ketika 10 menit sudah, kita tambah lagi 10 menit tapi tidak berganti posisi misalkan. Jadi ada latihan yang terukur. Kan misalkan aja latihan 10 menit.
Terus ngapain 10 menit? Nah, itu ada ukuran yang bisa sesuai dengan diri kita. Oke, dan tidaknya 10 menit matanya merem, ya kan? Awal. Kemudian 10 menit yang kedua, oke, kakinya atau postur tubuhnya itu tidak berpindah. Oke, karena membuat awal itu adalah hal yang real dan yang kasar lah ibarat ya. Kemudian yang ketiga, ketika sudah bertekad untuk badannya tidak atau posisi kakinya tidak berpindah, oke, apa yang dirasain? Rasanya malas, dan seterusnya, ya itu. Nah, itu lambat laun kita sampai ke hal yang halus adalah memang kalau memang pikiran kita itu bisa sampai hening, nah, nggak perlu sampai, "Ya kok tadi bisa sampai setengah jam loh." Nah, ya nggak apa-apa itu kan ukuran ukuran orang juga beda-beda. 10 menit kita punya target, kita ngapain, 10 menit kita punya target, kita ngapain, 10 menit lagi kita punya target. Jadi di situ seolah sedikit demi sedikit kita adalah latihan kita, itu di sana, itu pelan-pelan. Yang punya ukuran adalah memang masing-masing. Itu yang tujuannya kita bisa berdamai, kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam diri kita pada saat meditasi. Dan sesungguhnya kita sedang menonton di bioskop. Menonton diri kita sendiri ya. Tidak perlu bayar, Nggak perlu bayar lagi ya, free. free. Di tanggal tua free, Sila. Nah, Menggunakan YouTube online sebulan pendalaman Dhamma. free. Cuma perlu modal Free. WiFi. Kalau ada WiFi free. Kalau mobile data ya udah sedikit lah daripada digunakan untuk Instagram dan untuk platform yang lain, bagus ke YouTube Dhamma Meta Jember. Nah, Baik. Sila, bagaimana hal kecil berkembang menjadi habits? Jadi bagaimana hal kecil yang belum tumbuh bisa tumbuh dan yang tumbuh berkembang begitu. Oke. Itu menjadi kayak harapannya ya pada saat kita menanam menanam sebuah bibit ya, bibit tanaman tadi salah satunya adalah mawar. Nah, itu kayaknya pengen ketika sudah ditanam, yang awalnya nggak ada tuh. Nah, tanaman bunga mawar ini di depan rumah ataupun di pekarangan itu awalnya tidak ada. Kemudian dimunculin, oke, tanam bibitnya. Nah, kemudian kan di situ perlu untuk dipupuk. Dan perlu untuk dipupuk itu juga tidak hanya 1-2 kali aja, tapi perlu untuk berulang kali hingga di sini oke, untuk batangnya lebih kokoh, kemudian pada waktunya bisa bisa mekar, dan mekarnya itu tidak hanya satu, kemudian mekar lagi, bisa menjadi lebih lebih indah dalam satu pohon. Dalam satu pohon ini sehingga bunga mawarnya bisa dinikmati oleh pohon itu sendiri dan juga orang lain melihat, "Wah, bunga mawarnya indah sekali." Nah, itu ibarat adalah dalam latihan kita. Itu hal yang baik yang perlu kita munculin itu apa dulu? Misalkan contoh yang awalnya itu enggan untuk ke wihara, misalkan ya, enggan untuk ke wihara. Kita perlu lihat lagi kenapa ya saya muncul ada enggan untuk ke wihara. Oh, karena di sana ada kotedi. Nah, padahal sebenarnya bukan kotedinya sih ya. Nah, oh di sana karena ada kotedi. Oke. Nah, terus apakah kita bisa menghilangkan kotedi? Kan nggak mungkin juga. Jadi pada saat kita ada muncul, oke, ada enggan untuk ke wihara. Nah, enggan untuk ke wihara, kita perlu renungin. Nah, kalau ini muncul keengganan yang muncul hal yang tidak baik di dalam diri kita. Kenapa saya muncul rasa enggan untuk ke wihara? Karena ada kotedi.
Ketika saya ke wihara, apa Ko Teddy tahu kalau saya tidak nyaman ketika saya ketemu sama Ko Teddy? Ko Teddy juga tidak tahu. Nah, jadinya pada saat kita ke wihara bukan urusannya dengan orang lain, tapi pada saat kita ke wihara adalah tidak lain tidak bukan ada urusannya dengan diri kita sendiri. Melakukan kebaikan itu juga urusannya bukan dengan orang lain. Pada hakikatnya itu adalah urusannya dengan diri kita sendiri. Bukan berarti kita itu tidak peduli atau cuek dengan orang lain. Sesungguhnya dengan kita peduli dengan diri kita, itu adalah peduli dengan orang lain. Yang mana mungkin seseorang peduli dengan orang lain, dia tidak peduli dengan diri kita sendiri. Dan di situ mungkin ada terlihat kok tadi sangat peduli dengan misalkan Santika karena orangnya baik ya karena memang melihat. Nah, karena melihat misalkan Santika itu adalah saudari yang sangat mungkin ke wihara. Ketika melihat Santika jadinya juga terpacu juga. Jadi yang kita lihat bukan Kotedinya, tapi yang kita lihat adalah Buddha Rupang. Kita lihat Buddha Rupang yang begitu selalu tersenyum. Sejauh saya lihat Buddha Rupang dimanapun tetap tersenyum. itu menjadi salah satu objek eksternal yang bisa menumbuhkan yang harus saya munculin itu adalah kebaikan yang ada dalam diri kita. Seperti untuk memacu penggerak kedisiplinan, penggerak untuk tidak memunculkan rasa malas yang berlebihan. Dan dari situ gemar untuk melakukan kebajikan itu semakin bersinar dan semakin sadar pada saat kita muncul pikiran ataupun kita mendengar ucapan atau kita mencium bahkan aroma yang tidak sedap pun, nah itu segera kita cukup mengucapkan terima kasih. Dan kita karena ini karma baik saya sedang berbuah, ya kalau kita sedang sendiri enggak apa-apa. Kita sedang sendiri dan juga kita menyampaikannya itu secara dalam hati ataupun secara verbal tidak masalah atau tidak mengapa untuk kita ungkapkan saya sedang memetik buah kebajikan saya. Saya mencium aroma yang indah, aroma yang sedap dan mata saya melihat objek yang sangat menarik. Kalau kita sendiri enggak apa-apa. Tapi ketika di sebelah kanan kiri, depan belakang ada orang, ya cukup kita tersenyum, terima kasih. Karena kita menikmati karma baik kita sedang berbuah melalui panca indera. Dan ini karena kita pernah melakukan kebajikan, ya kita terus kita lakukan. Seingat kita, sebisa kita. Karena kalau nggak ingat, sulit untuk kita diingat. Perlu ada orang lain mengingatkan kita. Ayo kita ke wihara, ayo kita berdana. Mumpung nih bentar lagi ada momen istimewa, yaitu adalah Waisak. Jadi tiba saatnya yuk kita untuk sebulan pendalaman Dhamma. Tapi jauh ke Jember, oke. Nggak perlu jauh-jauh. Jadinya ayo kita sama-sama untuk melakukan kebajikan dengan online. Tapi kuota saya habis gitu. Oke, nggak apa-apa. Ikut kuota saya. Jadi satu tempat itu berdua gitu. Tapi kan di situ nggak apa, ayo. Jadi dari orang lain ini bisa juga untuk membuat kita untuk memunculkan hal yang baik. Maka perlu ada apa? Kalyana mita. Perlu ada kalyana mita yang mendorong kita untuk mengajak kita di dalam kebajikan. Seperti ini Ko Teddy sama saudari Santika, mungkin yang lainnya itu sama-sama ayo. Mungkin ada dalam
rasa enggan, rasa kecewa, ada rasa malas, lelah, dan seterusnya. Saya yakin juga Ko Teddy dari pagi sampai sore pun juga ada kegiatannya kan. Jadi tidak sendiri, tidak hanya membuat sebuah satu acara instan, itu juga ada rentetan rentetan kegiatan ataupun aktivitas lainnya. Ada rasa lelah, ada rasa yang lain, tapi disemangati oleh misalkan saudari Santika, atau disemangati oleh yang lain. Iya, ini waktunya loh di situ. Kan mungkin mengingat lagi, usaha saya sudah sejauh ini. Usaha saya sudah sejauh ini. Dari tahun 2020 sampai sekarang, usaha saya sudah sejauh ini. Sudah saya mulai. Sayang kalau saya Enggak. berhenti Ya. sampai di sini. Gitu. Ya, Sila, saya punya satu ide, tapi ini juga bagus untuk mungkin kita di sekolah, untuk anak-anak dan yang lainnya ya, bisa dibuat absen itu ide tuh bagus. Jadi apa yang sudah dilakukan hari ini, tapi dikasih rewards gitu ke anak-anak. Nanti kalau ini terpenuhi, dapat rewards ini gitu ya, jadi dikasih, jadi ada motivasi. Ya nggak apa-apa lah untuk di tahap awal. Jadi sudahkah Anda meditasi gitu. Jadi tiap hari, pokoknya kapan nih rajin dan mau meditasi mandiri dan apa ya gitu dibuat. Jadi di checklist, penuh, udah penuh tuh. Kapan? Jadi timing orang dia beda-beda. Tapi setidaknya kita bisa punya punya cara ya, punya upaya. Jadi banyak cara yang jadi di zaman sekarang itu kita harus kreatif. Jadi kita nggak bisa seperti apa ya, metode orang lama. Jadi di zaman sekarang itu orang butuh kreativitas. Jadi inovatif. Jadi kita ngikuti tuh. Kayak kalau di WhatsApp group itu, kami punya WhatsApp group. Sudahkah Anda meditasi? Jadi dibuat polling loh, Sila. Sudah gitu. Jadi ada khusus orang yang merekap gitu. Ayo rekap berapa hari misalnya 90 hari full meditasi tanpa bolong gitu. Jadi apakah Anda sudah bermeditasi? Klik sudah begitu tiap hari ya. Jadi, tiap hari diingatkan begitu, diingatkan. Jadi banyak dari situ saya juga belajar. Oh iya, banyak cara inovasi yang harus yang kita lakukan ya. Jadi banyak inovatif untuk kedepannya, mungkin untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk teman-teman, Kalyanamita dan yang lainnya begitu. Itu ide bagus sih. Nah ini mungkin Ko Heri mau bertanya kembali. Nah, mungkin singkat ya Ko Heri, karena waktu juga sudah 8.39 di tempat Sila sudah 21.39. Silakan Ko Heri. Baik, jadi saya tertarik juga atas masukan tadi yang memberikan reward. Hanya saja saya begini, ini saya beberapa hari lalu mengikuti podcast. Jadi saya sebut inisialnya aja. Ada dua orang, yang satu berinisial DC, yang satu lagi berinisial SW. Jadi dua orang ini DC dan SW mengatakan kalau ada anak berprestasi kita boleh kasih reward tapi jangan makanan. Maaf agak kasar ini omongannya. Kalau dia berprestasi kita kasih makanan misal permen, coklat, makanan dikatakan mirip gunggung gitu. Saya nggak sebutkan yang orang itu katanya kan inisial A, saya gunggung aja deh lebih halus gitu. Jadi rewardnya itu jangan makanan gitu, reward yang lain gitu. Setuju atau tidak kalau pernyataan seperti ini ya atas Silani? Terima kasih. Oke, baik. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya mengenai tentang tips-tips ya. Tadi juga salah satu disampaikan sama Koko tadi, cara-cara untuk kita untuk mengingatkan, ya kan, mengingatkan kita. Dan juga ini kalau misalkan sekarang ada grup WhatsApp, itu oke deh. Siapa di sini yang sudah meditasi? Nah, pada di hari ini, nah itu kan setidaknya sudah bermeditasi. Nah, perkara 1 menit, 2 menit itu kan urusan masing-masing. Setidaknya sudah bermeditasi, sudah. Nah,
Kan meditasi Buddhis kan juga banyak. Mau meditasi jalan, meditasi duduk, meditasi berbaring, ataupun apapun itu juga bisa dikatakan dalam sebuah meditasi. Nah, kemudian apapun pencapaian-pencapaian yang sudah kita lalui, kemudian kita berikan sebuah reward. Nah, reward di sini itu berbagai macam yang setidaknya tidak merugikan diri kita. Kalau kita memberikan sebuah apresiasi kepada anak, nah, misalkan kepada anak ataupun kepada teman, kalau misalkan sudah melakukan hal ini, melakukan hal itu, nanti bisa akan mendapatkan hadiah ataupun apresiasi. Nah, memang kalau misalkan apresiasi ataupun hadiahnya itu dalam bentuk makanan, misalkan makanan tadi disampaikan ada coklat ataupun permen ataupun juga yang lainnya, mungkin di awal-awal bisa menjadi salah satu pemicu untuk bisa semangat. Namun tidak melulu, maksudnya tidak selalu misalkan oke, meditasi setengah jam dapat coklat. Kemudian meditasi setengah jam lagi dapat permen. Ya, beratnya gitu. Jadi ada sesuatu yang yang berbeda, bervariasi. Seperti tadi juga kita sampaikan bahwa apa yang menjadi levelnya itu bisa bertambah, ya kita bisa tambah dengan pencapaian kita. Pencapaian ataupun kita berikan sebuah reward kepada diri kita. Jadi karena salah satunya kalau sekarang mendapatkan reward makanan, kemudian besok bisa dapat reward dengan tiket nonton kata Ko Teddy ya. Kemudian besok dapat apa lagi, itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan sesuatu hal yang terpendam, yaitu adalah kebajikan, niat baik, nilai luhur yang terpendam itu bisa muncul, dan lambat laun ketika ini menjadi pembiasaan, itu muncullah kebijaksanaan ataupun pemahaman yang baik. Oh, ini yang memang patut untuk saya lakukan, sehingga saat diberikan nonton Ko Teddy, maaf Ko Teddy, boleh dikasihkan ke yang lain juga nggak apa-apa. Nah, ini memang menjadi kewajiban saya untuk melakukan kebajikan. Ini menjadi kewajiban saya buat untuk misalkan baca parita. Sebelum kita dibacakan parita, memang saya harus baca parita Ko Teddy, gitu kan. Itu salah satu kalau motivasinya itu seperti dulu di zaman Sang Buddha itu anaknya Anathapindika. Jadi mau ke wihara itu Kasih, dikasih hadiah, iya. dikasih uang jajan tuh, dikasih uang. Oke, datang nih. Duduknya paling belakang nggak apa-apa kasih. Nanti kalau ke tengah dikasih lebih. Gitu. Nanti minggu depannya ke depan. Nanti ketika udah ke depan dikasih lagi duduk paling depan ya dekat Sang Buddha, Sang Bhagawan. Nanti dikasih yang banyak. Ketika udah paling depan, udah mencapai, ketika mau dikasih udah nggak mau lagi. Karena udah merasakan manfaatnya. Iya. Itu pas banget. Baik, Sila, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir dari sesi SPD kedua kita. Sungguh luar biasa. Mungkin kita akan ke dokumentasi dulu ya. Mungkin Mas Koko ke dokumentasi sebelum ke closing statement. Biar lengkap, silakan diabadikan momen SPD kedua ini. Silakan Bapak Ibu yang bisa on cam, kita on cam, akan di capture oleh operator. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan lakukan dokumentasi. Izin terlebih dahulu, Sila. Kita akan ambil gambar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk semuanya. 1, 2, 3. Ya, silakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kotedis. Baik, terima kasih ke Mas Koko. Dan berikutnya Sila kita minta closing statement. Apa harapan Sila dalam sesi hari ini sehingga kita terus berjalan yang belum bergerak, yang belum melangkah, mari mulai melangkah. Yang belum mulai, mari mulai begitu. Silakan Sila.
Oke, baik. Tadi mengutip yang disampaikan sama Ko Teddy ya, yang belum mulai marilah kita mulai, yang sudah kita mulai mari kita pertahankan. Nah, kemudian setelah dipertahankan, mari kita lanjutkan. Sehingga konsistensi dalam kebajikan untuk diri kita sendiri bisa bisa terpupuk dan juga kita perbaiki apa yang sudah mungkin pernah pernah juga kita lalai, kita perbaiki dengan sebaik mungkin. Sebulan pendalaman Dhamma, kita latihan dan juga terus latihan dalam misalkan dengan baca parita, nambah nambah juga sila yang tadinya 5 sila menjadi 8 sila, itu perlu adanya adalah konsistensi dan diawali namanya latihan. Kita mulai dulu yang penting. Nah, kemudian ketika dimulai di sini tentu mungkin akan ada akhir. Nah, akhirnya di sini adalah kita juga perlu tentuin. Misalkan di sini secara terukurnya, oke kita mulai pada tanggal 29, nah kita mulai tanggal 29, kemudian kita akhir pada tanggal 28. Itu secara satu bulan. Namun ketika kita mulai, oke kita mulai pukul 7, kita akhiri pukul sekian. Kita mulai saat ini 10 menit, oke berikutnya juga 10 menit. Jadi semuanya itu ada ukurannya, siapa yang menentukan ukurannya itu adalah memang diri kita sendiri secara pribadi, secara personal, namun juga kita perlu melihat secara sosial pun juga ada ukurannya. Maka dari itu, apapun yang menjadi ukurannya, kita upayakan dengan baik, karena dengan kita memiliki niat yang baik, kita perlu untuk bangkitkan semangat ataupun wirya. Dan juga kita pun terus menjaga fokus, terjaga di dalam konsentrasi, terjaga dalam perhatian, sehingga kita akan memunculkan sebuah refleksi secara bijaksana untuk di kemudian hari dalam mengambil sebuah keputusan. Karena setiap hari itu menjadi sebuah ladang latihan, setiap hari itu adalah ladang dalam melakukan kebajikan. Terima kasih. Baik, sadu. Terima kasih Sila. Ya baik, berikutnya kami dari tim Dhamma Metta Jember DSO ingin memberikan apresiasi kepada Sila berupa sertifikat. Mohon Sila berkenan untuk menerimanya. Sertifikat kepada Sila. Terima kasih untuk kesempatannya melalui Ko Teddy dalam acara kebajikan. Waduh, baik, terima kasih. Baik, Sila berikutnya setelah melakukan kebajikan dan hari ini mungkin Romo Ramani, Bapak Ibu setelah banyak melakukan kebajikan, banyak membaca parita, banyak berdana, banyak meditasi, ada yang meditasi dan menjalankan sila, ada baiknya kita limpahkan kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan, kepada leluhur dan semua makhluk yang membutuhkan. Silakan kepada Sila untuk memimpin perdana. Oke, baik pada semuanya, setelah kita melakukan kebajikan yang telah kita upayakan bersama-sama untuk kita berbagi jasa kebajikan ini kepada semua makhluk yang berhubungan kama dengan kita semuanya. Semoga semua makhluk berbahagia. Icitang patitang tumhang tipamewa samijatu sabde purantu sang sando panaraso priyata manujo tiraso priyata sabditiyo wiwa santo sabarang dina satu mang bawang tuan pas digayu bawa abiwa dan nasi udah dan di
Ivanos Bhagavatu Sabhamangga Sabhate Sabuddha Sadam Sopati Bhavantu Sabhamangga Pati Sabdam Sad Sopati Sabasga Sad Sopati Sadu, Sadu sadu, Sam sadu, sadu. Baik. Terima kasih Sila sudah memimpin Bakti Dana dan terima kasih sudah sesi hari ini sudah mengisi dengan sangat luar biasa Sila. Nah, baik Bapak Ibu, eh, kita akan tutup acara hari ini dengan nama Karapata. Sebelum dikembalikan kepada Santika, mari Bapak Ibu semua kita bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sang Buddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Romo Ramani, Bapak Ibu. Saya kembalikan acaranya kepada Santika. Terima kasih Santika. Ya, terima kasih Ko Teddy sudah memandu acara pada malam hari ini dengan lancar. Terima kasih juga Anumodana kepada Silati Ranandi atas uraian damanya yang luar biasa. Semoga harapannya para pemirsa yang sudah ikut menonton malam hari ini bisa banyak dapat insight positif dari tema Dhammasaka Online pada malam hari tentang daya upaya benar. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan uraian Dhamma dan juga turut melakukan pelimpahan jasa, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian untuk melengkapi kebajikan ini dengan berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Dhamma. Setelah ini akan ada pengumuman dan informasi kegiatan, silakan disimak.
Baik, selanjutnya ada sepotong puisi yang dibuat oleh tim SPD Dhamma Meta Jember. Akan saya bacakan. Judulnya tentang daya upaya benar. Lahir sebagai manusia ialah berkah, mendapatkan kesempatan baik, berbuat kebajikan, memupuk kebajikan. Hidup ini seperti fata morgana, mengejar sesuatu yang fana. Tiada henti-hentinya, tiada ujung. Maka sekarang waktunya keluar dari lingkaran samsara. Dengan berupaya dan bertekad kuat, belajar dan terus mempraktikkan dhamma, menghilangkan hal buruk yang telah muncul, mencegah hal buruk yang belum muncul, memunculkan hal baik yang belum muncul, mengembangkan hal-hal baik yang telah muncul. Semoga tekad kuat daya upaya benar membawa pengembangan batin yang semakin baik. Semoga praktik daya upaya benar semakin tegak, membawa kita mendekatkan pintu keluar samsara. Semoga realisasi dari kebajikan kita mendukung pencapaian kebahagiaan sejati. Sadu. Baik, tiba sudah kita di penghujung acara, Bapak Ibu serta saudara-saudari semuanya. Terima kasih banyak kepada narasumber kita pada malam hari ini, Silatira, sudah berkenan untuk mengisi SPD di hari kedua ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang sudah membersamai kami semua hingga di akhir acara pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat terus konsisten untuk memulai dan latihan untuk menerapkan daya upaya benar juga dalam sebagai upaya untuk menyambut Trisuci Waisak tahun 2026 ini. Saya Santika pamit undur diri, Soti Hotu, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.